Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, Majelis Tarekat Nuswantara yang sedang bersama berlayar dengan suatu jalan dinamakan Jalan Thariqah, atau yang lebih dikenal di Cirebon sebagai Dedalan Satoriyah. Semoga kita semua hari demi harinya semakin diperjalankan, semakin ditarik, semakin diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan anugerah-anugerah itu kita semua sebelum meninggal dunia nanti kita telah usul ilallah. Salawat dan salam yang kita limpah curahkan pada tiap harinya semoga diterima oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diterima sebagai penerusnya, sebagai umatnya. Para sedulur yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 12 Februari tahun 2022, malam ini kita telah kedatangan santri-santri baru atau salik-salik baru. Alhamdulillah saya tadi sudah berkenalan dengan beliau-beliau setia. Di antara beliau-beliau yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah ada yang dari dulu ketika itu saya perjalanan di Sukabumi, ya, di Pelabuhan Ratu, ya. Beliau sekeluarga ke sini. Ada dari Bandung, Tangerang, Tanjung Brebes, Pemalang, Jakarta Timur, Surakarta, ya. Dulu di sini anak beliau Syekh Mugi pemijahan menyebarkan thariqah Satoriyah dari bapaknya di Surakarta. Dan alhamdulillah telah hadir juga dari jauh, dari Kalimantan Timur, ya, Bapak Jumahir. Saya tanya kepada beliau, mendaratnya di Surabaya, Pak, ya? Nah, di Surabaya. Terus kesininya naik apa, Pak? Oh, bis. Masya Allah, subhanallah. Oke, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya untuk dikumpulkan dalam suatu majelis. Oke. Semoga saja beliau-beliau yang telah bersama kita, yang telah menjadi keluarga besar kita, ya, diridhoi
diridhoi dunia dan akhiratnya. Amin. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan tausiah. Adapun tausiah kali ini saya mencoba untuk membacakan tentang pedoman zikir tarekat Sattariyah atau Sattariyah, dan ini nanti akan Anda dapatkan di buku zikir yang insya Allah minggu ini sudah bisa dibagikan kepada sampean semua dimanapun Anda berada. Mohon izin untuk membacakan pedoman zikir tarekat Sattariyah. Majelis Tarekat Sattariyah Nuswantara. Sesudah seseorang berbaiat, disambungkan sanad ilmunya dan mendapat talqin dari guru mursidnya, maka seseorang itu sudah disebut sebagai saleh dan dia telah diperkenankan untuk memulai zikir yang telah diajarkan. Dia harus selalu berusaha agar setiap kalimat zikir yang diucapkan makin berkualitas. Satu kali diucapkan harus masuk ke dalam alam diri yang akan dibangkitkan untuk mengingat Allah. Dua kali diucapkan, asma Allah yang dimasukkan harus lebih dalam. Tiga kali diucapkan, diharapkan asma Allah yang diucapkan sudah bisa menyadarkan. Empat kalinya sudah mampu membangunkan kehidupan batin. Seterusnya, semoga batin-batin dari para salik diterbangkan untuk mendekat kepada Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh sang Rasul sendiri, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal ars. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang jasadnya di bumi dan kalbunya di bawah ars. Ketika kehidupan batin terbangun, zauq batiniyah mengembang menikmati luapan-luapan rasa yang semakin hari semakin menggunggah kerinduan ingin berjumpa dengan sang Rabbul Izzati, sebagaimana dulu sang ruh berdialog langsung dengan Allah. Dari rindu kepada Allah inilah tiga kuasa batin, jisim latif, ruh rohani, dan sirrul insan tergerak untuk mencarinya hingga pada saatnya ketiganya mampu keluar dari tubuh untuk menembus lapisan-lapisan alam atau biasa yang kita sebut martabat 7, menembus lapisan-lapisan langit
bukan saja menjadi keinginan seorang hamba, bahkan Sang Pencipta sendiri mempersilahkan hambanya untuk melintasinya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rahman 33, Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam dunia satarya, la tanfuduna illa bisultan ini salah satunya adalah kekuatan yang dihasilkan dari zikir yang berkualitas, yakni zikir yang mampu membangunkan tiga kuasa diri batin, jisim latif, roh dan sir, untuk mendekat kepada Allah. Jika ketiganya terbuka, pada saat itu juga tiga kuasa batin ini bisa diterbangkan untuk melakukan perjalanan memasuki dimensi-dimensi ilahiyah sampai pada batas kekuatan dari ketiganya. Ketiga kuasa batin terbang bersamaan. Dengan itu mata hati akan terbuka tirainya, mukasafah, melihat alamul insan kamil, melihat alamul ajsam, alamul mitsal. Naik lagi, mata hati akan bersama dengan ruh untuk musyahadah, melihat alamul ruh, alamul wahidiyah, alamul wahdah, dan alamul ahadiyah, hingga zat pribadinya fana, lebur dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan alamul ahadiyah adalah alam zat yang maha suci sempurna dan tidak ada yang bisa memasukinya kecuali atas izinnya. Jika ada hamba Allah yang diizinkan, maka sudah pasti hamba itu tidak akan bisa menerangkan kepada siapapun apa yang ada di dalamnya. Inilah fana, di mana zat pribadi sang hamba kembali kepada zat penciptanya. Bila kaifin wala kaifiyati wala tasbih. Dalam penglihatan itu, zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dijelaskan dengan bentuk, cara, dan perumpamaan. Kedua, alamul wahdah adalah alam nurwah, keadaannya terang tanpa batas. Di sanalah Nur Muhammad berada. Karena bahan manusia dari Nur Muhammad, maka manusia bisa ke sana untuk melihat Nur Muhammad di alam nurullah. Ketiga, alamul wahidiyah adalah alam sirullah, berkilauan luas tanpa batas, tempat rahasia Allah dalam meracik semesta. Di sana jugalah manusia diracik agar mampu melihat rahasia Allah dalam menata alam semesta. Di dalam alam wahidiyah inilah sir insan melebur dalam sir Allah, merasakan tiada yang dirasa dan terasa kecuali telah menjadi rahasianya. Al insanu sirri wa anna sirruhu
manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. 4. Alamul arwah adalah tempatnya para ruh yang belum tercampuri unsur materi. Alamnya jernih, luas, tanpa batas. Ruh-ruh yang belum menerima kodrat irodat untuk hidup di bumi masih berdiam diri di sana. Dan ruh-ruh yang kembali dari bumi karena telah menyelesaikan tugasnya hadir di sana. Di sanalah ruh-ruh akan kembali. 5. Alamul mitsal adalah alam tempat ruh yang telah diberi tugas untuk hidup di alam sahadah atau alam materi. Di alam ini ruh dibekali jiwa dan nafsu, setelahnya bertransformasi menjadi cahaya yang berbentuk dinamakan nur latif atau yang disebut latifatur ruh. Alamnya luas tanpa batas, terlihat cahaya warna-warni dari nur-nur jisim latif ini. Nur-nur ini bersuara, memuja dan memuji Allah tanpa henti. 6. Alamul ajsam adalah alam bagi nur latif yang telah menerima bentuk jisim halus, yang kemudian jisim halus ini dinamakan jisim latif. Alamnya luas dan ramai tanpa batas. Di sanalah seluruh makhluk halus ciptaan Allah berada, bermacam-macam bentuknya, berwarna dan bersuara. Di alam inilah jisim latif manusia menerima angan-angan dan akal. 7. Alamul insan kamil adalah alam yang ada di dalam jisim kasif, tubuh kasar, sebagai tempat jisim latif yang membawa unsur-unsur kelangitan. Di alam sahadah inilah insan kamil menjalankan tugas sebagai khalifah. Diri batin manusia berasal dari unsur-unsur kelangitan. Tidak siang, tidak malam. Jika manusia telah menyiapkan dirinya, maka diri batinnya bisa diperjalankan menaiki alam-alam kelangitan sampai pada suatu tempat yang tidak bisa dibicarakan oleh mulut dari jisim kasif. Minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. Diterangkan tentang makom zikir. Setiap zikir dalam ilmu zikir tarekat satoriyah dibagi menjadi 4 makom, yakni 1. Zikir lisan, 2. Zikir qalbu, 3. Zikir ruh, 4. Zikir sir. Zikir lisan adalah zikir yang diucapkan dengan suara zahir sebagai zikirnya wujud. Zikir qalbu adalah zikir yang dibaca di dalam hati oleh nafsu. Zikir ruh adalah zikir yang dibaca di dalam jantung oleh ruh. Zikir sir adalah zikir yang dibaca di dalam ruh oleh sir atau raksa. Dalam penerapan zikir tersebut, zikir lisan membaca la ilaha illallah, zikir qalbu membaca illallah, zikir ruh membaca Allah, zikir sir membaca Allahu, hu Allah dan hu. Dari 4 zikir tersebut mempunyai perjalanannya masing-masing untuk menerima petunjuk berupa pengalaman batin. Falikulli maqamin martabatun khassah, imma jahriyatun aw khafiyah. Fal awalu hadahum ila dzikri lisan,
summa illa dzikir qalb, summa illa dzikir ruh, summa illa dzikir sir. Setiap makom zikir memiliki martabat masing-masing, baik yang jahar maupun yang khafi. Pertama-tama, orang yang makom zikirnya zikir lisan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada mereka zikir lisan. Orang yang makom zikirnya zikir hati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan mereka pada zikir hati. Orang yang makomnya zikir ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan mereka pada zikir sir. Jika zikirnya zikir lisan, maka kalimah yang diucapkan harus masuk ke dalam tubuh, membangunkan kesadaran latifah seluruh tubuh. Jika zikirnya zikir qalbu, maka zikir yang sedang diperjalankan harus masuk ke dalam alam hati, tempatnya nafsu. Jika zikirnya zikir roh, maka zikir yang dimasukkan harus masuk ke alam jantung, tempat roh. Jika zikirnya zikir sir, maka zikir harus masuk ke rasa atau sirul insan. Fa'amma dzikrul lisani faka'annahu bidzalika yudakkirul qalba ma nasiya min dzikrillahi ta'ala. Fa'amma dzikrul qalbi fa huwa mulahadatul qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamal. Wa amma dzikrul ruh fa huwa musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Fa'amma dzikrus sir bahwa mukasabatul asraril ilahiyah. Adapun zikir lisan berfungsi sebagai pengingat hati terhadap zikir yang dilupakannya. Zikir kalbu adalah untuk menggali jalaliyah dan jamaliyah yang terkandung di dalam hati. Zikir roh adalah untuk menyaksikan cahaya tazalli sifat. Zikir sir ialah untuk membuka rahasia ilahi, bahwa mukasabatul asraril ilahiyah. Ketika melakukan taqarrub, zikir lisan diibaratkan menyiapkan kendaraan. Zikir qalbu diibaratkan sebagai bahan bakarnya. Zikir ruh diibaratkan perjalanan telah dimulai. Zikir sir diibaratkan merasakan indahnya perjalanan. Karena diibaratkan sebuah perjalanan, maka yang paling terpenting adalah mengisi bahan bakarnya agar terus full dan terisi. Jadi perbanyaklah zikir qalbunya. Andai saja isi bahan bakarnya hanya sampai pada alam misal, maka perjalanan batinnya hanya sampai kepada alam misal dan tidak bisa melanjutkan pada alam arwah. Setelah bahan bakarnya habis, perjalanan batin akan kembali lagi pada rumah dohir atau tubuh manusia itu sendiri. Menerangkan tentang wirid dan warid dalam dunia tarekat satoriyah yang kita kembangkan bersama. Wirid bagi dunia tarekat adalah zikir yang berkualitas, yakni zikir yang mampu mengantar pelakunya untuk memasuki dunia rohaninya. Sedangkan warid dalam pengertiannya adalah yang datang dan tiba, yakni sebuah pengalaman rohani, perjalanan batin yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba yang telah melakukan wirid agar hamba itu terhantar menghadap ke hadiratnya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh memuja Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Al-Insyiqaq 6. Wirid dan warid adalah sesuatu yang tak terpisah dan pasti terjadi bagi pelakunya.
siapapun hambanya, ketika zikirnya mampu menghantarkan asma-asma Allah memasuki alam batin yang ada di dalam dirinya, maka sudah pasti perjalanan batin akan dirasakan oleh hamba tersebut. Karena wirid akan berwarid, maka ketika santri telah selesai berzikir, jangan langsung ditutup dengan doa. Akan lebih istimewa lagi jika sesudah wirid asma tauhid dilanjutkan dengan menerbangkan sir menuju alam ilahiyah semampu sirnya. Menerbangkan sir tentunya akan sesuai dengan kekuatan atau bahan-bahannya. Jika batas kekuatannya hanya baru bisa di alam ruh, maka sir hanya bisa sampai di alam ruh dan tidak akan bisa melanjutkan sampai alam selanjutnya. Bila sir telah turun kembali dari perjalanannya, barulah santri menutupnya dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, Al-Fatihah, dan bacaan-bacaan lainnya. Kemudian baru ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian dari isi buku-buku zikir talqin thariqah kita ya, thariqah Satariyah.